Selamat datang kembali di YouTube channel Hilmi Pramudia. Di video kali ini saya akan membahas pengalaman menggunakan head unit merek PCX 9 inci Android yang sudah saya gunakan sekitar setahun lebih ya. Ini head unit saya pasang di mobil Grand Livina 2014 dan sampai saat ini penggunaan yang saya rasakan itu tidak mengalami kendala. Jadi di video kali ini saya akan membahas secara keseluruhan, kemudian kekurangan maupun kelebihan dari Android PCX ini. Ya, penggunaan Android PCX ini gitu ya, head unit ini memang serasa memindahkan handphone ke layar dashboard mobil Anda gitu, karena di sini sudah lengkap seperti ada Play Store gitu ya, ada YouTube dan juga aplikasi-aplikasi yang lainnya yang bisa digunakan untuk mempermudah atau menemani perjalanan Anda. Misalnya kalau misalnya Anda ingin mengkoneksikan atau memutar lagu-lagu favorit YouTube, juga Anda tinggal mengkoneksikan jaringannya ke handphone kita. Kalau sederhananya tinggal kita tethering, itu kita sudah bisa menggunakan internet gitu ya. Baik itu sebenarnya untuk bisa digunakan browsing juga bisa gitu ya. Kemudian mendownload aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk menunjang kemudahan Anda di saat perjalanan. Untuk penggunaan yang disebut normal bagi saya sendiri dalam artian tidak terlalu banyak mendownload aplikasi-aplikasi untuk dihadirkan di head unit ini. Dalam artian saya hanya menggunakannya kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau di perjalanan yang paling saya gunakan itu kan paling sering banget itu dengan memutar radio. Ya, selain memutar radio biasanya juga saya memutar musik itu yang melalui Bluetooth dari handphone. Jadi bisa mendengarkan lagu-lagu favorit yang memang ada di handphone kita. Atau misalnya kalau mau menggunakan internet gitu ya, mengakses YouTube itu tinggal di tethering ya, di tethering menggunakan jaringan internet kita. Nah, ini kalau misalnya Anda mau mencolokkan flash disk gitu ya, atau misalnya mau mencas handphone Anda, bisa menggunakan colokan ini. Jadi ada dua yang cukup lumayan membantu. Bisa juga kalau misalnya Anda mau memutar film di sini gitu ya, tinggal disimpan dulu di flash disk, kemudian bisa langsung diputar di sini. Dan secara keseluruhan dimensi atau luas lebar 9 inci ini sangat cocok digunakan di Grand Livina. Dan di sini juga ada colokan mic dan RST. Saya kurang paham karena ini colokannya kecil gitu ya. Jadi tidak seperti colokan mic pada umumnya. Ya, kalau misalnya ada colokan yang pas, mungkin juga di sini bisa semacam kayak karaokean gitu ya. Nah, salah satu aplikasi yang pernah saya download di head unit ini adalah ini, VLC ya. VLC ini untuk bisa mendukung pemutaran sebuah file video yang memang sudah kita simpan di flash disk. Ya, dulu waktu saya awal-awal gitu ya mau coba muterin file video itu tidak bisa, dan setelah di download VLC ini akhirnya bisa digunakan sehingga bisa mempermudah untuk kita bisa melihat file film atau apapun di video yang ingin kita lihat gitu ya. Nah, radio ini memang paling banyak digunakan saya selama perjalanan gitu ya. Meskipun seperti radio pada umumnya, setidaknya kalau misalnya pergi dari satu kota ke kota yang lain itu pasti akan menghilang dan biasanya akan disambung dengan radio yang ada di daerah tersebut.
Kemudian yang paling memudahkan lagi adalah adanya Google Map. Ini tinggal kita konekkan ke internet handphone kita dan sudah bisa digunakan, apalagi kalau kita berada di luar kota yang mungkin kita masih nggak tahu jalan-jalan ketika kita mau berangkat dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Dan bisa dikatakan kalau misalnya ketika sinyalnya normal, ini sama seperti kita bisa menggunakan di handphone kita. Karena kalau misalnya kita menggunakan handphone itu agak sulit misalnya untuk menyimpan si handphonenya. Kalau misalnya kita melihat LED ini atau misalnya head unit ini, itu cukup memudahkan kita saat di perjalanan. Jika teman-teman ingin mengkoneksikan head unit ini tersambung internet, sebenarnya nyaris sama seperti kita mengkoneksikan tethering di handphone kita ya. Cukup masuk ke pengaturan dan di sini ada network ya, ada wifi, tinggal diklik dan nanti kita tinggal cari dan memasukkan password. Ini sama saja seperti kita kalau misalkan kita mau melakukan tethering ke teman-teman kita. Head unit PCX 9 inci ini sudah dibekali dengan RAM 2 plus 16 GB gitu ya. Dan yang ada di head unit saya ini ya masih cukup banyak ya, karena baru digunakan kapasitasnya itu sekitar 35%. Jadi sisanya masih cukup banyak untuk bisa menampung aplikasi-aplikasi yang sudah kita download ataupun data-data mungkin yang tersimpan di head unit ini. 35% ini mungkin tadi gitu ya, itu yang beberapa aplikasi salah satunya PLC yang sudah saya download untuk bisa memutarkan film. Secara keseluruhan penggunaan head unit di mobil saya ini terbilang cukup memuaskan, dalam artian beberapa kebutuhan saya saat di perjalanan masih bisa ditampung oleh head unit ini. Jadi selama ini kendala yang dihadapi nyaris tidak ada, meskipun kalau yang sering saya keluhkan biasanya ini karena mungkin kurangnya beberapa sinyal saat di perjalanan. Kadang kalau misalnya kita mau mengkoneksikan YouTube itu kadang suka lemot dan cukup lama, sehingga saya memilih biasanya memutarkan musik atau misalnya memutar video itu lebih baik disimpan filenya terlebih dahulu di flash disk. Ya teman-teman, itu saja untuk review head unit PCX 9 inch Android ini yang sudah saya gunakan selama setahun lebih. Tadi sudah disampaikan baik kekurangan maupun kelebihan, tapi untuk saya pribadi ini cukup bisa memfasilitasi bagaimana keinginan saya atau mempermudah saat saya berada di perjalanan. Dan untuk harganya sendiri, tahun yang lalu itu saya beli sekitar 1,3 juta rupiah, itu sudah plus dengan kamera mundur. Saya beli di toko online gitu ya, si Orange seperti biasa, itu bisa dicari saja ya. Untuk harganya sendiri barangkali sekarang lebih murah ya, karena ada banyak produk-produk baru yang mungkin sudah keluar. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dengan video-video lainnya. Terima kasih.